Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Komunikasi Agribisnis, kelas Agri B akan mempresentasikan materi terkait dengan strategi komunikasi pemasaran online. Untuk materi awalnya terkait dengan komunikasi online, ini akan dijelaskan oleh Yulmi. Kepada Yulmi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Internet telah menjadi media yang terus berkembang fungsinya, tidak hanya sebagai media informasi, tetapi juga sebagai media pemasaran dan media komunikasi. Indonesia menempati peringkat keempat di Asia dengan total pengguna internet sebanyak 55 juta. Penetrasi internet yang begitu besar dan semakin pesatnya peningkatan infrastruktur internet di Indonesia memicu pertumbuhan progresif pada sistem penjualan online atau yang biasa disebut dengan bisnis online dan menuntut perubahan-perubahan cepat, membutuhkan reaksi dan langkah yang tepat agar sebuah produk maupun jasa dapat bertahan dan memenangkan persaingan. Strategi komunikasi pemasaran menjadi alat yang penting dan mulai diperhitungkan dengan serius dalam sistem pemasaran online untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, di mana cara penyampaian ke konsumen menjadi hal yang sangat penting. Komunikasi online. Komunikasi online merujuk pada pertukaran informasi, ide, atau pesan yang dilakukan melalui platform digital atau internet. Hal ini mencakup berbagai bentuk interaksi seperti email, pesan instan, media sosial, blog, dan situs web. Komunikasi online memungkinkan individu, kelompok, atau perusahaan untuk berinteraksi secara cepat dan efisien tanpa terbatas oleh batas geografis. Dalam konteks pemasaran, komunikasi online menjadi landasan strategi pemasaran modern, memungkinkan perusahaan untuk membangun kesadaran merek, berinteraksi dengan pelanggan, menyampaikan konten yang relevan, dan mengukur kinerja kampanye dengan menggunakan berbagai alat analitik. Sekian dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yulmi atas pemaparan materinya. Selanjutnya terkait dengan jenis-jenis komunikasi online dan juga media online yang akan dijelaskan oleh Sonia. Kepada Sonia, dipersilakan. Terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi online. Di mana yang pertama yaitu komunikasi online sinkron. Di mana komunikasi online sinkron ini adalah komunikasi online yang terjadi secara serempak dalam waktu bersamaan dan bersifat real time atau langsung dengan menggunakan fasilitas elektronik sebagai media. Contohnya yaitu aplikasi chatting yang bersifat teks dan video. Yang kedua yaitu komunikasi online asinkron. Di mana komunikasi online asinkron ini adalah komunikasi yang melalui jaringan internet yang terjadi dengan tidak serempak, tidak langsung, atau tertunda. Contohnya website, blog, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Selanjutnya ada media online. Media dalam jaringan atau media massa dapat diartikan sebagai segala bentuk media atau sarana komunikasi untuk menyalurkan dan mempublikasikan berita kepada publik atau masyarakat. Salah satu bentuk media atau sarana jurnalistik media online yaitu media online. Media online pada pengertian umum ialah segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui koneksi internet yang berisikan teks, foto, video, serta bunyi atau audio. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sonia atas pemaparan materinya. Selanjutnya, karakteristik dari media online yang akan dijelaskan oleh Bang Muhammad Fadil. Untuk waktu dan kesempatannya, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik media online. Yang pertama, kapasitas luas. Media online memiliki karakteristik sebagai media yang dapat memuat naskah lebih banyak dibandingkan dengan media cetak. Karena media online terdapat laman atau halaman yang biasa disebut page yang dapat menampung banyak tulisan. Yang kedua, informasi lengkap. Kapasitas luas menjadikan media online bisa dipastikan dapat memberikan informasi yang lengkap. Dengan begitu, orang yang membaca media online akan lebih akurat membacanya karena berita tidak banyak yang terpotong.
Nah, yang selanjutnya itu ada tanggapan. Dengan kita membuat informasi yang disajikan dengan media online, maka kita bisa menerima tanggapan dari pembaca secara langsung dengan menggunakan kolom komentar. Selanjutnya, cepat terakses. Hal ini juga bisa dikatakan sebagai keuntungan dari media online bahwa beritanya bisa langsung up to date. Ketika kita mengunggah naskah atau berita kita di media online, maka orang akan langsung dapat membaca berita yang kita unggah. Nah, selanjutnya ada jangkauan luas. Media online memiliki jangkauan yang sangat luas. Itu berarti para pembaca media online dapat dibaca oleh banyak orang. Tak hanya itu, tidak hanya satu negara, bahkan sampai seluruh dunia pun bisa membaca berita tersebut. Yang terakhir, konten multimedia. Konten yang berada di dalam media online merupakan konten yang bersifat multimedia alias konten yang digital. Nah, kebanyakan artikel yang disampaikan dalam media online ini merupakan artikel yang ringan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya terkait dengan pengertian dari pemasaran online. Hal ini akan dijelaskan kepada Yuharni. Kepada Yuharni, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan pemasaran online. Pemasaran online adalah praktik memanfaatkan saluran berbasis web untuk penyebaran pesan tentang merek, produk, atau layanan perusahaan terhadap calon pelanggannya. Metode dan teknik yang digunakan untuk pemasaran online termasuk email, media sosial, periklanan, dan masih banyak lagi. Pemasaran dilakukan untuk menjangkau pelanggan melalui saluran di mana mereka menghabiskan waktu untuk membaca, mencari, atau bersosialisasi secara online. Mungkin itu saja pengertian dari pemasaran online. Selanjutnya memasuki materi akhir, yaitu strategi pemasaran online. Hal ini akan dijelaskan kepada Sandika. Pada Sandika, dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang strategi komunikasi pemasaran online. Yang pertama, pemasaran konten. Buat dan distribusikan konten yang bermanfaat dan menarik untuk target pasar. Konten dapat berupa artikel, video, infografis, atau podcast. Pemasaran konten bertujuan untuk membangun kesadaran merek, menarik calon pelanggan, dan mendorong penjualan. Yang kedua, pemasaran media sosial. Gunakan media sosial untuk membangun hubungan dengan target pasar. Contoh, media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. Pemasaran media sosial yang efektif memerlukan konten yang menarik dan konsisten, serta interaksi yang aktif dengan audiens. Selanjutnya ada pemasaran email. Pemasaran email untuk menjangkau target pasar secara langsung. Pemasaran email yang efektif memerlukan konten yang relevan dan informatif, serta penjadwalan pengiriman email yang tepat. Selanjutnya, pemasaran berbayar. Gunakan iklan online untuk menjangkau target pasar. Pemasar berbayar yang efektif memerlukan pemilihan platform iklan yang tepat, sasaran iklan yang jelas, dan anggaran yang memadai. Sekian, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sandika atas pemaparannya. Sekaligus itu merupakan penutup materi kami kali ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jikalau ada banyak kurang dan salahnya, kami mohon maaf. Saya Farliadi Wandira sebagai moderator, izin pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.